Bagaimana jika aku katakan bahwa cara paling ampuh membuat seseorang menyesal telah meninggalkanmu adalah dengan tidak lagi peduli apakah mereka peduli? Kedengarannya dingin, memang, tapi justru disitulah letak kekuatan sejati di ketidakbergantungan, kejernihan pikiran, dan penguasaan diri. Mereka tak benar-benar menghancurkanmu, mereka hanya membuka luka lama yang tak kamu sadari ada. Dan kini, kamu dihadapkan pada dua pilihan: menggunakan luka itu sebagai pijakan untuk naik atau membiarkannya mengendalikanmu. Kamu terus memutar ulang chat yang tak dibalas, kesetiaan yang tak dihargai, perhatian yang dibuang sia-sia. Bukan, kamu tidak lemah, kamu hanya terlalu terikat pada seseorang yang sejak awal hanya menganggapmu sementara. Inilah pelajaran yang jarang disadari banyak orang. Kamu bisa mencintai seseorang sepenuhnya dan tetap ditinggalkan, seolah semua yang kamu beri tidak pernah cukup. Mengapa? Karena mereka tidak menghargai usaha, mereka menghargai energi, dan saat kamu memberi terlalu banyak, kamu kehilangan daya tarikmu sendiri. Mereka tak kehilangan cintanya, mereka hanya menilai ulang, mereka mencium kelemahan, membaca ketersediaan emosionalmu, lalu memilih, entah karena orang ketiga atau karena rasa bosan. Tapi mereka yakin satu hal: kamu akan mengejar, kamu akan memohon, kamu akan tetap di sana. Jangan beri mereka kepuasan itu. Ini bukan soal balas dendam, ini tentang merebut kembali kekuasaan atas dirimu sendiri. Berhenti mengecek media sosial mereka, berhenti mencari penutupan, berhenti berharap. Mulai sekarang, diam adalah senjatamu. Ketidakhadiranmu adalah kehadiran terkuatmu. Kamu tidak menjelaskan apapun, tidak memberi sinyal. Kamu hanya pergi dalam diam, dengan fokus. Dan saat mereka menyadari apa yang mereka hilangkan, kamu sudah jauh melangkah. Bukan karena benci, tapi karena kamu telah tumbuh. Perjalanan ini akan mengubahmu. Ada 10 langkah ke dalam versi dirimu yang tak tergoyahkan. Langkah yang akan membuatmu melepas seperti raja, fokus seperti pembunuh, dan bergerak seperti bayangan. Tenang, tanpa suara, tapi tak bisa diabaikan. Lakukan ini bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Jika kamu lelah terus-menerus menukar harga dirimu untuk seseorang yang bahkan tak pernah berusaha memahaminya, jika kamu sudah terlalu sering menyesuaikan diri demi seseorang yang bahkan tak tertarik untuk mengenalmu, maka ini waktunya untuk berhenti. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tuliskan di komentar, "Aku layak untuk tenang." Sekarang mari kita mulai. Langkah pertama, mereka tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Ucapkan perlahan, terasa menyakitkan, bukan? Tapi di balik luka itu, tersimpan jalan menuju pembebasan. Lihatlah kembali, saat kamu mulai memperlakukan seseorang seolah mereka milikmu, di sanalah kamu mulai kehilangan kendali. Kedamaianmu terikat pada sikap mereka. Identitasmu bergantung pada pilihan mereka. Padahal, seorang bijak tahu, apapun yang tidak bisa ia kendalikan, tidak layak menjadi pusat hidupnya. Dan kamu tidak bisa mengendalikan perasaan mereka, kepergian mereka, bahkan keberadaan mereka. Kesetiaanmu tidak menjamin keabadian. Usahamu tidak otomatis dibalas dengan komitmen. Inilah kenyataan yang pahit, tapi membebaskan. Mereka bersamamu bukan karena siapa kamu, tapi karena pada satu titik, energimu sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin kenyamanan, mungkin kegembiraan sesaat, mungkin pelarian, tapi semuanya fana. Saat misteri itu hilang, saat percikannya redup, mereka berhenti menghargaimu, bahkan sebelum mereka berpamitan. Dan kamu tahu itu. Di kedalaman jiwamu, kamu sudah merasa, kamu hanya berharap itu fase. Tapi itu bukan fase. Itu adalah proses penggantian emosional, perlahan, senyap, dan penuh strategi. Keheningan mereka bukan kejutan. Itu adalah rencana yang tidak kamu sadari. Dan kamu berdiri di sana, berharap kembali sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar untukmu. Maka terimalah ini. Kamu bukan rumah. Kamu hanya persinggahan. Bukan takdir, hanya pengalaman.
dan tidak apa-apa. Jangan pahit, jadilah lebih baik. Jangan menambal yang sudah lama retak. Lepaskan dengan penuh kesadaran, karena mereka tak pernah menjadi milikmu. Tapi waktumu, energimu, dan dirimu, itu semua milikmu. Ambil kembali. Orang bijak tak bersedih karena kehilangan kendali. Ia berhenti menyia-nyiakan energi untuk memperbaiki sesuatu yang tak pernah dibangun di atas kejujuran. Langkah kedua, emosi adalah musuhmu. Kenapa mereka terlihat kuat? Bukan karena mereka hebat, tapi karena kamu terus bereaksi. Setiap kali kamu marah, cemas, berharap, atau menunggu, kamu menyerahkan kendalimu. Dan mereka tahu itu. Setiap kali kamu menangis, mengejar, atau menjelaskan dirimu terlalu jauh, saat itulah kamu tanpa sadar menyerahkan seluruh kendalimu. Kamu membuka semua kartu. Kamu memberikan mereka peta tentang bagaimana mengendalikanmu. Semakin kamu larut dalam emosi, semakin kamu kehilangan pengaruh. Dan disinilah ajaran Stoik berdiri tegak. Emosi yang tidak terkendali adalah musuh. Bukan karena kamu harus mati rasa, tapi karena emosi yang liar akan mengaburkan penilaianmu. Mari kita luruskan satu hal. Mereka tidak pergi karena kamu tidak cukup baik. Mereka pergi karena kamu terlalu mudah dibaca. Emosimu transparan, getaran hatimu seterang papan reklam. Dan dalam dunia ketertarikan, apa yang bisa ditebak, bisa digantikan. Ketika kamu menaruh seluruh hatimu, tanpa filter dan tanpa batas, kamu bukan memberi cinta, kamu memberikan kuasa. Dan mereka mengambilnya. Kemarahanmu menjadi asupan ego mereka. Keputusasaanmu adalah validasi bahwa mereka masih penting. Kesedihanmu adalah pengingat bahwa mereka masih punya kendali. Kamu pikir dengan menunjukkan hati dan kejujuran akan membuat mereka kembali. Tapi bagi mereka, itu hanya bukti bahwa kamu masih lemah, masih bergantung, masih berputar dalam orbit yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Tapi dengarkan baik-baik, emosi bukan untuk ditekan. Emosi adalah sesuatu yang ditaklukkan. Seorang Stoik tidak memadamkan perasaan. Ia memeluknya, memahaminya, lalu mengarahkannya. Saat sakit datang, ia diam dan mengamati. Saat amarah muncul, ia menyalurkannya menjadi kekuatan batin. Disiplin emosional bukan penyangkalan, itu kekuatan tertinggi. Dan kekuatan itulah yang paling tidak mereka sangka akan kamu miliki. Maka hentikan semuanya. Hentikan pesan panjang yang tidak akan pernah dibaca. Hentikan penjelasan untuk seseorang yang sudah berhenti mendengarkan. Hentikan sandiwara kejujuran yang tidak lagi dihargai. Kamu tidak berutang penampilan. Kamu tidak berutang penjelasan. Mulai sekarang, mata uangmu adalah keheningan. Bahasamu adalah fokus. Energi barumu tidak bisa mereka baca. Dan itulah yang akan membuat mereka gelisah. Saat mereka sadar bahwa kamu tak lagi bisa dikendalikan, bahwa kendali itu kini telah berpindah. Langkah ketiga, obsesi adalah kelemahanmu. Mari kita sebut apa adanya. Kamu bukan jatuh cinta, kamu terobsesi. Dan keduanya sangat berbeda. Cinta adalah koneksi, tumbuh bersama, harmoni. Obsesi adalah ketakutan kehilangan, keinginan untuk mengendalikan, rasa lapar yang tak terpuaskan. Dan yang lebih pahit, mereka tahu, mereka melihatnya, mereka merasakannya, dan mereka menggunakannya. Perhatikan bagaimana kamu menganalisis setiap pesan dari mereka. Bagaimana suasana hatimu berubah hanya karena mereka hadir atau menghilang. Kamu menyamakan keheningan mereka dengan ancaman, dan ketenanganmu kini tergantung pada validasi dari seseorang yang bahkan belum tentu memikirkanmu. Itulah obsesi, dan meski kamu enggan mengakuinya, obsesi adalah bentuk kelemahan paling halus. Ia membalikan dinamika, ia menjadikan mereka pusat dari semestamu, dan kamu hanya satelit yang terus berputar tanpa arah. Obsesi mempersempit visimu, membunuh hasratmu, mengikis standarmu. Kamu berhenti tumbuh, berhenti bergerak, berhenti hidup.
Yang tersisa hanyalah rutinitas yang hancur, pikiran yang terpenjara, dan mereka tetap menjadi sipirnya, bahkan setelah mereka pergi. Itu bukan cinta, itu bukan kekuatan, itu adalah penghapusan diri, sebuah bentuk pelarian dari kenyataan. Dari sudut pandang psikologis, obsesi lahir dari rasa takut, takut kehilangan, takut tidak akan pernah menemukan yang lebih baik. Dan karena itu, kamu terus memahat kenangan, seakan mereka adalah satu-satunya keajaiban hidupmu. Padahal faktanya, ada ribuan orang di luar sana, tapi hanya ada satu dirimu. Semakin kamu menjadikan mereka pusat dari hidupmu, semakin kamu kehilangan diri sendiri. Seorang stoik tidak terobsesi, ia mengamati, ia menerima, ia melepaskan apa yang tidak bisa dikendalikan, dan mengalihkan energinya ke hal-hal yang bisa. Misinya, disiplinnya, visinya, dunianya. Dan inilah rahasianya, semakin kamu menarik diri, semakin kuat daya tarikmu. Semakin kamu tenang tanpa mereka, semakin mereka merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jadi, bagaimana cara membunuh obsesi? Buat obsesi itu kelaparan, putus pasokannya. Hentikan melihat foto-foto mereka, hentikan menonton ulang story, hentikan menghidupkan kenangan yang sudah mati. Blokir jika perlu, bukan karena dendam, tapi demi kesehatan mentalmu sendiri. Ganti fiksasi itu dengan rutinitas, ganti kerinduan dengan tujuan, alihkan energi dari keraguan menjadi pencapaian. Dan ketika kamu rindu mereka, berdirilah di depan cermin. Karena mungkin yang kamu kejar bukan mereka, melainkan bayangan dari kenangan yang telah kamu mitologikan sendiri. Itu bukan cinta, itu ilusi. Saatnya bangun. Langkah keempat, kekuatan dari sikap dingin. Mereka menunggu reaksimu, marah, sedih, putus asa, apapun, asal kamu masih bereaksi. Karena selama ada reaksi, mereka masih berkuasa. Tapi kamu tidak memberinya apapun, hanya keheningan, hanya jarak, dan dari sanalah kekuatan muncul. Sikap acuh, bukan manipulatif, tapi sebagai riset psikologis. Karena dalam filosofi keheningan, diam bukan kelemahan, diam adalah dominasi. Saat kamu diam, mereka justru gaduh. Setiap pesanmu yang tak lagi dibalas, setiap story yang tidak kamu lihat, setiap tempat yang tak lagi kamu datangi, semuanya menjadi tekanan dalam pikirannya. Dan saat kamu tidak bereaksi, mereka mulai bertanya-tanya, apakah kamu sedang terluka? Atau sudah benar-benar melupakan segalanya? Mereka memutar ulang semua yang pernah terjadi, menimbang kembali setiap keputusan. Dan disitulah benih penyesalan mulai tumbuh. Sikap dingin bukan berarti kamu tidak peduli. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kekuatan untuk tidak menjelaskan, untuk tidak mengejar, untuk tidak kembali ke tempat yang pernah mengabaikanmu. Ketidakhadiranmu lebih lantang dari kata-kata apapun. Mayoritas orang ketika ditolak akan memohon, mengejar, menjadi budak emosi demi mendapat sedikit validasi. Tapi kamu menghilang, bukan karena kalah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak mengejar apapun yang memilih menjauh. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada seseorang yang berhenti menghargai kehadiranmu. Dan kamu tidak kembali ke tempat di mana suaramu tak lagi didengar. Psikologi gelap memahami satu hal penting. Otak manusia membenci ketidakjelasan. Ia menginginkan akhir, resolusi, kepastian. Dan ketika sebuah hubungan berakhir tanpa jawaban, yang tertinggal hanyalah kekosongan kognitif. Sebuah lubang yang akan mereka isi dengan kecemasan, penyesalan, dan pertanyaan tanpa akhir. Apakah kamu sudah menemukan yang lebih baik? Apakah kamu pernah benar-benar peduli? Apakah mereka pernah berarti bagimu? Semakin mereka berusaha mengerti diamnya kamu, semakin kuat aura tak terjangkamu. Maka jangan beri celah. Jangan kirim pesan di hari ulang tahunnya. Jangan muncul hanya untuk menunjukkan kedewasaan.
Jangan buka pintu untuk nostalgia. Sikap dinginmu adalah pernyataan terakhirmu. Dan ingat ini, respon terkuat adalah tidak ada respon sama sekali. Itu akan terasa lebih menusuk daripada semua kalimat yang pernah kamu ucapkan. Langkah kelima, energi kamu adalah mata uang. Selama ini kamu menghabiskannya seperti air, seolah tak ada batas, tak ada harga. Kamu mencurahkan perhatianmu kepada seseorang yang bahkan tidak benar-benar melihatmu, menuangkan emosimu kepada seseorang yang menganggap cintamu hanya opsi cadangan. Mari saya tegaskan, energi kamu adalah mata uang. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, kamu bangkrut. Bukan secara materi, tapi secara spiritual, secara emosional, secara mental. Setiap kali kamu memikirkan mereka, setiap kali kamu mengecek media sosial mereka, setiap kali kamu bertanya-tanya apakah mereka merindukanmu, kamu sedang membayar dengan harga, fokusmu, waktumu, identitasmu, dan tidak ada satupun keuntungan kembali ke rekeningmu. Setiap energi yang kamu berikan selalu datang dengan harga. Harga dari fokusmu, harga dari ketenanganmu, harga dari harga dirimu sendiri. Energi itu tidak pernah kembali dalam bentuk yang sama. Ia bisa membangkitkanmu atau membakarmu habis hingga tak bersisa. Ingat ini baik-baik. Orang yang menghargai dirinya, menjaga energinya seperti menjaga emas. Ia tidak membuangnya untuk seseorang yang hanya datang mengambil tanpa pernah memberi. Ia tidak mengemis perhatian. Ia tidak mengejar apapun yang memilih menjauh, karena ia tahu energinya memiliki nilai. Dan kemanapun energimu mengalir, kesanalah hidupmu ikut terbawa. Bayangkan ini, seseorang mengabaikanmu, tidak menghormatimu, tapi kamu masih memikirkannya, masih memberi ruang dalam pikiranmu, maka kamulah yang sedang membayar tagihannya. Langkah keenam, pikiranmu adalah tempat yang suci, dan siapapun yang tidak membawa kedamaian, tidak layak menetap di sana. Kamu tidak hadir di dunia ini untuk membuktikan nilai dirimu kepada orang yang bahkan tak mampu melihatnya. Kamu di sini untuk membangun kehidupan yang begitu kaya, begitu fokus, begitu penuh makna, hingga kehadiran mereka menjadi tidak relevan lagi. Pikirkan bagaimana kamu sering menghabiskan waktu, memikirkan apakah mereka merindukanmu, apakah mereka melihat perjuanganmu, apakah mereka menyesal kehilanganmu. Semua itu menguras energimu, menurunkan getaranmu, menjauhkanmu dari misi hidupmu sendiri. Dalam pusaran itu, kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu lupa bahwa kamu punya pilihan, bahwa kamu punya masa depan yang layak diraih. Kamu tidak di sini untuk mengejar validasi dari mereka yang tak pernah berniat memberimu penghargaan. Kamu di sini untuk menjaga energimu, melindungi integritasmu, dan memelihara harga dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar paham akan hal ini, kamu akan mulai memilih dengan bijak kemana perhatianmu ditanamkan, kemana emosimu diarahkan. Kamu akan berhenti memberi makan ego mereka, berhenti menaruh mereka di pusat duniamu, dan mulai menempatkan dirimu di tempat yang paling layak, di pusat kehidupanmu sendiri. Dan inilah yang paling menarik, saat kamu berhenti menghabiskan energi untuk orang yang tak pernah menghargainya, dan mulai menanamkan energimu ke dalam pertumbuhan, impian, dan visi hidupmu, kamu akan berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak akan mereka kenali lagi. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa berubah begitu jauh? Bagaimana kamu bisa sebahagia ini tanpa mereka? Bagaimana kamu bisa bangkit setinggi ini? Dan saat itulah penyesalan akan mulai menghantui mereka. Karena akhirnya mereka menyadari bahwa yang mereka lepaskan dulu kini berdiri tegak di puncak dunianya sendiri. Jadi, jaga energimu. Perlakukan itu seperti emas murni, seperti satu-satunya aset paling berharga dalam hidupmu.
Rasa sakit bukan hukuman. Ia bukan sesuatu yang personal. Ia hanyalah ujian. Dan kamu memiliki pilihan, mengubahnya menjadi air mata, atau transformasi, menjadi keluhan, atau kebangkitan. Kamu mungkin berpikir mereka masih memperhatikanmu, menanti apakah kamu baik-baik saja. Tidak, mereka tidak peduli pada kesedihanmu. Mereka hanya memperhatikan satu hal, apakah kamu berkembang? Mereka ingin tahu, apakah mereka masih relevan dalam hidupmu? Apakah luka itu masih ada? Dan satu-satunya cara menjawabnya bukan dengan penjelasan, bukan dengan klarifikasi, tapi dengan tindakan. Bangun sesuatu yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Biarkan hasilmu berbicara. Biarkan cahayamu bersinar tanpa perlu kata. Karena saat kamu berhenti mengejar bayangan masa lalu dan mulai membangun masa depanmu, keingintahuan mereka berubah menjadi penyesalan. Mereka sadar, orang yang mereka tinggalkan bukanlah orang yang mereka kira. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menghantui jiwa seseorang selain menyadari bahwa kamu jauh lebih bahagia tanpa mereka. Langkah ketujuh, kamu adalah hadiahnya. Seringkali kamu merasa tergantikan, seolah-olah kehadiranmu tak lagi istimewa. Seolah kehilangan mereka adalah akhir dunia, dan semua ini seolah adalah kesalahanmu. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada satu kebenaran yang tidak akan mereka ucapkan, karena mereka sendiri tak sanggup menelannya. Kamu adalah hadiahnya. Mereka tidak meninggalkanmu karena kamu kurang. Mereka pergi karena mereka tak mampu melihat nilaimu, bukan karena cahayamu redup, tapi karena penglihatan mereka tertutup oleh ego, oleh gangguan, oleh ketidakdewasaan yang belum mereka taklukkan. Kebutaan mereka tidak menurunkan nilai dirimu. Itu hanya menyingkap betapa dangkalnya pandangan mereka. Mari kita lihat lebih dalam. Setiap kali kamu hadir, kamu membawa waktu, kamu memberi perhatian, kamu menunjukkan konsistensi, dan semua itu adalah mata uang langka di dunia yang penuh topeng dan kepalsuan. Namun ketika seseorang gagal menghargai itu semua, itu bukan tentangmu. Itu tentang ketidakmampuan mereka untuk mengenali keaslian. Mereka salah menafsirkan kenyamanan sebagai kebosanan. Mereka mengira ketulusanmu adalah kelemahan. Dan mereka pikir mereka bisa mendapatkan versi yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki. Padahal, mereka hanya sedang menurunkan standar mereka sendiri. Secara terselubung, kamu bukan sekadar opsi acak di antara banyaknya wajah. Kamu adalah hadiah. Hadiah yang nyata, yang hadir ketika semua orang memilih berpaling, yang tetap tinggal, saat yang lain hanya singgah untuk sementara. Kamu adalah kehadiran sejati di tengah dunia yang penuh topeng dan filter. Itu bukan putus asa, itu adalah integritas, dan itu adalah sesuatu yang akan mereka rindukan ketika semua perhatian semu mulai pudar. Karena sebanyak apapun mereka dikelilingi, tak satu pun dapat menggantikan ketulusanmu. Tidak ada yang bisa menandingi kualitas kehadiranmu, yang hadir tanpa agenda, yang memberi tanpa meminta, yang setia, bukan karena ketergantungan, tetapi karena kekuatan. Dan pada akhirnya, kehidupan sendiri akan mengajarkan mereka dengan cara yang keras bahwa apa yang dulu mereka anggap biasa ternyata langka dan tak tergantikan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tugasmu bukanlah menunggu mereka sadar, bukan menanti permintaan maaf yang mungkin tidak pernah datang. Tugasmu adalah satu, mengingat siapa kamu, melihat dirimu sendiri dengan mata jernih, bahkan ketika mereka tak sanggup melihatnya. Tetap berjalan dengan kepala tegak, tanpa kepahitan, tanpa mengejar apa yang telah pergi, karena kamu bukan pengejar. Kamu adalah nilainya itu sendiri. Dan ketika kamu berdiri dengan energi utuh, dengan identitas yang tak bisa digoyahkan, dunia akan merasakannya. Orang-orang akan meresponsnya. Energi itu tak bisa disangkal.
Satu-satunya alasan kamu pernah merasa kehilangan nilai dirimu adalah karena kamu menyerahkannya kepada orang yang belum layak memegangnya. Sekarang, ambil kembali, lindungi, hidupi, dan jalani dengan sepenuh hati. Jangan biarkan siapapun lagi mengabaikan apa yang telah kamu bangun di dalam dirimu. Kamu adalah hadiah, dan saat kamu hidup di dalam kebenaran itu, bukan hanya satu orang yang akan memandangmu, tapi seluruh semesta akan bergerak untuk mengakui nilai yang kamu miliki. Langkah ke-8, rasa bersalah akan menghantui mereka. Saat ini mereka mungkin tampak tenang, dingin, seolah-olah meninggalkanmu adalah keputusan ringan yang tidak meninggalkan jejak. Mereka menunjukkan wajah datar kepada dunia, berpura-pura bahwa hidup mereka berjalan baik-baik saja. Tapi di balik sikap itu, ada satu kebenaran sunyi yang tak akan pernah mereka akui. Bahkan kepada diri mereka sendiri, rasa bersalah dan rasa bersalah tidak datang seperti badai. Ia datang perlahan. Diameter menunggu momen untuk menggigit kesadaran. Ia merayap masuk lewat celah-celah hati yang mulai retak. Hingga suatu malam, tanpa peringatan, rasa itu muncul dan mencengkeram. Dan ketika rasa bersalah itu akhirnya datang, ia tak mengetuk pintu dengan lembut. Ia datang seperti badai yang membisu, dengan hantaman lebih mematikan dari patah hati. Pada awalnya mereka tampak begitu yakin, menapaki kehidupan baru seolah lebih hebat, mengisi media sosial dengan senyum yang dipaksakan, menulis kata-kata manis tentang kebebasan dan menemukan diri. Mereka menggoda yang baru, tertawa lebih keras, seolah kamu tak pernah ada. Namun itu semua bukanlah kedamaian. Itu hanya pelarian. Karena kebenaran, seperti bayangan di sore hari, selalu kembali, diam-diam, namun tak terhindarkan. Dan kebenaran itu datang bukan saat kamu berteriak, tapi saat kamu diam. Saat kamu tak mengejar, tak memohon, tak mengemis kehadiran. Saat kamu tetap berdiri dengan tenang, dengan kepala tegak di tengah reruntuhan yang seharusnya menghancurkanmu. Itulah tamparan terkeras, bukan dari kata-kata, tetapi dari ketenanganmu. Psikologi gelap mengajarkan, orang tidak merasa bersalah saat menyakiti seseorang yang masih terjebak dalam kerinduan. Mereka baru merasa bersalah saat mereka menyadari yang mereka tinggalkan kini tidak lagi membutuhkan mereka. Dan itulah yang menghancurkan. Ketika mereka sadar bahwa kasih sayangmu yang dulu setia, yang dulu selalu ada, sudah tak bisa dijangkau lagi. Rasa bersalah mulai tumbuh, perlahan, diam, menyelinap ke dalam kesadaran yang dulu mereka abaikan. Dan setiap malam saat mereka mencoba tidur, akan ada bisikan-bisikan. Apakah aku salah? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Apa aku meninggalkan sesuatu yang nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi racun halus yang menggerogoti keyakinan mereka sendiri. Mereka mulai mengingatmu, kesetiaanmu, kehadiranmu, caramu mencintai tanpa syarat. Dan saat mereka membandingkan apa yang mereka miliki sekarang dengan apa yang dulu mereka buang, mereka akan sadar bahwa apa yang mereka kejar di luar sana tidak pernah bisa menggantikan kamu. Dan disitulah pelajaran datang dalam bentuk paling sunyi, namun paling mematikan. Penyesalan. Bukan karena kamu balas dendam, bukan karena kamu berharap mereka hancur, tapi karena kamu memilih satu hal, bertumbuh, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menjadi tak tersentuh oleh kehadiran maupun kehilangan. Dan justru dalam pertumbuhan itulah mereka hancur. Bukan karena kamu ingin menyakiti, tapi karena kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka telah menyakiti satu-satunya orang yang tak pernah berniat menyakiti balik. Kesetiaan seperti itu tak datang dua kali. Ia tak bisa dibeli, tak bisa direkayasa. Itu adalah anugerah dan hanya dimiliki oleh mereka yang tahu caranya menjaga. Jadi jangan kirim pesan, jangan paksa kata-kata keluar dari mulut yang sudah terlalu lama berbohong.
Jangan kejar penutupan yang sebenarnya hanya akan membuka luka lama. Biarkan mereka memikul beban itu sendiri. Biarkan rasa bersalah melakukan pekerjaan yang tak perlu kamu lakukan lagi. Keheninganmu adalah pelajaran. Pelajaran yang lebih dalam daripada semua kata yang pernah kamu ucapkan. Karena kamu sekarang bukan orang yang sama. Kamu telah bangkit, lebih kuat, lebih utuh, lebih berharga dari sebelumnya. Dan saat mereka akhirnya siap untuk belajar, kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Kamu telah menjadi orang yang menutup pintu, bukan karena dendam, tetapi karena kamu belajar melindungi dirimu. Kamu bukan lagi seseorang yang menyerahkan hatinya pada tangan yang belum layak. Kamu adalah hadiah, dan tidak semua orang pantas menerima hadiah itu. Dan kebenaran itulah yang akan menghantui mereka. Bukan hari ini, tapi setiap hari yang akan datang. Langkah ke-9. Fokus adalah balas dendam yang sejati. Kamu ingin balas dendam? Bagus. Tapi bukan dengan kemarahan, bukan dengan sindiran di media sosial, bukan dengan membalas luka dengan luka. Itu terlalu kecil, terlalu dangkal, terlalu mudah ditebak. Balas dendam sejati tidak terlihat. Ia sunyi, tapi menggetarkan. Ia tidak membakar, ia membangun. Kamu tidak di sini untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu di sini untuk membuktikan satu hal penting kepada dirimu sendiri. Kebangkitanmu bukan tentang mereka, tapi tentang kamu yang tak lagi runtuh saat diabaikan. Tentang kamu yang tetap tenang saat ditinggalkan. Tentang kamu yang diam-diam berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap kali rasa sakit itu datang, setiap kali kenangan menyeretmu ke masa lalu, berhenti. Tarik kembali energimu. Alihkan apinya ke dalam fokus. Fokus pada tubuhmu. Fokus pada jiwamu. Fokus pada karya dan mimpimu. Karena di sanalah kekuatanmu membentuk taringnya. Dan saat mereka kembali melihatmu, mereka tak akan mengenalimu lagi. Kamu tidak melakukan ini untuknya. Bukan untuk membuatnya menyesal, bukan untuk membuktikan apapun padanya. Semua ini kamu lakukan untukmu, untuk siapa kamu akan jadi nanti, untuk dirimu yang sedang kamu bangun dalam diam. Karena ketika kamu fokus, kamu menjadi berbahaya. Kamu tidak lagi sekadar penonton yang menyaksikan orang lain menang. Kamu sedang membangun kerajaanmu sendiri. Kamu tidak lagi lapar validasi. Kamu sudah kenyang dengan keyakinan. Apa yang kamu ciptakan dari dalam lebih bernilai daripada pengakuan dari luar. Stoikisme mengajarkan, balas dendam sejati bukan tentang membuat orang lain menderita, tapi tentang menguasai dirimu sendiri. Kamu ingin dia melihatmu dan menyesal. Biarkan dia melihatmu dalam diam, dalam evolusi yang sunyi, dalam pertumbuhan yang tak bisa dia bendung. Rasa sakit yang paling dalam adalah ketika dia sadar kamu tak tergantikan. Dia mencoba menggantimu, tapi tak satu pun berhasil. Dia pikir kamu akan tetap terjebak, padahal kamu sedang naik jauh lebih tinggi dari yang pernah dia bayangkan. Dia bukan lagi pusat duniamu. Dia bukan lagi alasan kamu bangun pagi. Dia hanya jeda yang kini tertinggal. Dan saat dia melihatmu bangkit, fokus, dan tak tergoyahkan, itulah saat dimana rasa bersalah dan hampa mengejarnya perlahan. Bukan karena kamu membuatnya merasa demikian, tapi karena ketidakhadiranmu terlalu keras untuk diabaikan. Dia akan terjebak dalam bayangmu, dalam kenanganmu, dalam kehadiranmu yang dulu tak tergantikan. Dia akan menyaksikanmu tumbuh di tempat yang dia kira kamu akan hancur. Dia akan sadar bahwa kamu sudah terlalu kuat, terlalu penuh, dan terlalu jauh untuk disentuh lagi. Jadi tundukkan kepalamu, jangan pamer, jangan bicara banyak. Terus bangun, terus fokus, karena setiap langkah kecilmu hari ini adalah pondasi bagi kerajaanmu esok hari. Dan ketika dunia mulai memperhatikan, saat suksesmu menjadi gema, dan dia datang kembali dalam diam, kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau.
karena fokusmu telah menjadikannya tidak lagi relevan. Dan itu adalah kemenangan yang tak pernah dia kira akan kamu miliki. Langkah ke-10, saat dia kembali. Jangan buka pintu itu lagi. Dia akan kembali. Mungkin bukan besok, mungkin bukan minggu depan, tapi suatu hari, ketika keheninganmu lebih keras daripada egonya, dia akan mengulurkan tangan dengan DM sederhana. Hai orang asing, jangan tertipu, jangan jawab, jangan buka celah. Karena pada saat itu, kamu sudah terlalu pergi. Itulah jebakannya. Kamu bertumbuh, kamu naik, kamu tak lagi hancur. Dan saat dia merasakan kehilangan, dia ingin kembali ke tempat yang dulu dia tinggalkan. Tapi kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu bukan pelabuhan lama yang dia pikir bisa dia datangi kapan saja. Kamu adalah lautan luas yang tidak bisa dijangkau oleh perahu kecil yang hanya datang ketika butuh tempat berlindung. Jangan kembali, jangan turun, jangan buka pintu yang sudah kamu tutup dengan kedewasaan. Karena keteguhanmu hari ini adalah pelindung bagi masa depanmu. Dan kini dia mencoba kembali. Bukan karena dia berubah, bukan karena dia benar-benar menyadari siapa kamu, tetapi karena pasokan emosionalnya telah mengering. Daya manipulasi yang dulu berhasil sudah tak lagi berfungsi. Dulu, dia mengandalkan reaksimu. Kini, keheninganmu membingungkannya. Dinginmu, yang dulu tak pernah ada, membuatmu kembali menarik. Tapi ketertarikan itu bukan untukmu. Itu semua tentang dia, tentang egonya, tentang rasa ingin tahunya, tentang kontrol yang hilang. Dan kamu bukan pilihan lagi. Kamu telah berubah menjadi seseorang yang tidak bisa dimiliki dengan mudah. Psikologi gelap mengajarkan, saat kamu menarik diri secara emosional, dinamika kekuasaan bergeser. Keheningan menciptakan teka-teki, ketidakhadiran menciptakan kelangkaan. Dan dari kelangkaan itu, hasratnya tumbuh kembali. Tapi bukan karena cinta, karena kamu kini jadi misteri. Dan misteri membuat orang gelisah. Namun disinilah stoik berbicara. Hanya karena seseorang kembali, tidak berarti dia layak masuk kembali. Pengampunan adalah kedamaian, tapi akses adalah hak istimewa. Dan ada pintu yang harus dibiarkan tertutup selamanya. Dia datang berharap kamu yang dulu, yang membalas cepat, yang mencari penjelasan, yang haus penyelesaian. Tapi yang dia temui adalah pria yang tidak lagi menaruh kursi untuknya di mejanya. Bukan karena benci, tapi karena harga diri. Kamu tak berhutang apapun padanya, tapi kamu berhutang pada dirimu sendiri. Untuk tetap setia pada pria yang sedang kamu bangun. Untuk tidak lagi menyusut demi seseorang yang bahkan tak bisa melihat nilaimu sejak awal. Pertumbuhan sejati adalah tidak menoleh ke belakang. Kamu memulai video ini dengan hati yang hancur, pikiran yang terjebak, jiwa yang tersesat dalam sosok yang salah. Tapi jika kamu sudah sampai sini, kamu bukan lagi pria itu. Kamu telah melihat cetak birunya. Kamu sudah merasakan kekuatan dari tidak menjawab, dari tidak membalas, dari tidak mengejar. Dan inilah tentangmu, tentang fokusmu, tentang kedamaian yang kini kamu lindungi seperti singa menjaga wilayahnya. Karena setiap kali kamu serahkan damai itu ke orang lain, kamu kalah. Tapi saat kamu tarik kembali, saat kamu membungkusnya dengan disiplin, saat kamu tak lagi menjawab dengan emosi, kamu tak tersentuh. Itulah stoikisme sejati, bukan mati rasa, tapi kendali yang utuh. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia menggulir profilmu, biarkan dia duduk dalam sunyinya sendiri. Sementara kamu bangkit, sementara kamu membangun, sementara kamu menciptakan versi dirimu yang bukan hanya bisa sembuh, tapi mendominasi. Ingat ini, pria yang paling berkuasa bukan yang tidak merasa, tapi yang merasakan segalanya, tanpa menunjukkan apapun. Jika kamu siap untuk naik kelas, siap menjadi pria yang tak lagi bisa dikendalikan oleh pesan-pesan samar dan kenangan masa lalu, tekan tombol suka, berlangganan,
nyalakan notifikasi, dan tulis di kolom komentar, "Aku tak lagi tersedia bagi orang yang telah menghancurkanku." Ini bukan akhir dari cinta. Ini adalah kelahiran dari kekuatan. Ini adalah berkat dari stoikisme. Tetap diam, tetap fokus, dan tetaplah berbahaya.